Ini sedikit di bawah perkiraan saya, Pak. Saya sih expect kemarin kan 160-180 ternyata jebol dengan gampang. Ya, sih 110-120 sih. Itu jadi bottom dan kemungkinan bisa itu dilihat. Dan menurut saya kemungkinan recovery-nya V-shape ini, Pak, untuk gold. Wah, bisa sampai V-shape ya? Itu tergantung sama momentum ekonomi China. Sekarang itu kan kenapa call-nya ambrol juga karena momentum tadinya itu expect pertumbuhan ekonomi China udah 6% plus, ini kan cuma 5. Benar. Orang pengen butuh yang lebih beli tinggi lagi. Ya, ini the biggest puzzle sih. Tapi kalau memang benar permintaan propertinya itu meningkat dahsyat kuartal akhir mulai di kuartal 3, aku rasa sih ya bisa ada kejadian, bisa ada kenaikan sih. Tapi aku lihat kalau mau naik lagi harganya kayak yang dulu enggak sih kok. Harga sih enggak. Pak, 200, Pak. Saya lihat 180 sih new normalnya dengan pasar 180 property. Ya, cuman kalau in this case mungkin aku agak sedikit lebih lebih konservatif dibanding komen-komennya karena aku lihat juga supply call ini juga recovery soalnya. Iya. Tinggal lihat seberapa naik nih demand China dari pasar propertinya karena properti di China ini no can Pak. Sepertiga dari GDP mereka itu dari properti. Dan kemarin properti ini jadi pemberat. Bahkan mereka bukan sumbangsihnya plus, tapi sumbangsihnya itu minus. Negatif, benar. Iya. Dan memang satu lagi properti ini juga tergantung pemerintahnya. Benar. Pemerintah GDP China ini kan tergantung pemerintah. Dan pemerintah bilang mau GDP China 6%, 7%, dia tinggal perintahkan developer. Bikin sebanyak ini tahun ini. Ya angkanya segitu muncul. Benar. Dan ini saya lihat kok arahnya mulai ngelirik ke sana lagi untuk sumber growth mereka dari situ lagi nih, Pak. Ya, likely, agree. Saya agree, no pushback on it. Agree banget. Memang arahnya likely ke sana karena secara manufaktur sekarang kalau mau gejat manufaktur lagi, kondisi global trade-nya sudah berbeda. Udah bukan nggak seterbuka sebelum COVID lagi. Benar. Kalau kita ngomong manufaktur, demand-nya belum sampai segitunya. Lebih susah untuk recovery manufaktur kalau nggak di-boost dari sektor properti kan, Pak? Yes, benar sekali ya. Nah, kalau kita lihat nih kan berarti kan metal udah kelihatan nih bawahnya di mana. Coal, bottomnya mungkin soon juga kelihatan. Nah, berarti ini kan menarik nih kalau dimasukin watchlist sambil kita nunggu seperti biasa yang kita lakukan, Pak. Kalau beli saham komoditas itu bukan saat sahamnya rally ke atas, tapi saat jangan. Saat koreksi ke bawah. Kalau aku sih lihatnya kalau mau beli saham komoditas 1 atau 2 bulan depan ya, kok. Ini kan masih ada momentum turunan ya. Tapi sekarang udah boleh dilihat turunnya udah dalam ini. Benar. Gold sih kalau koreksi 1.200 ini nggak ada dasarnya sih. Kemarin aja rebound ya dari 1938 juga 1970 ke atas. Jadi ya gold nggak ada yang perlu dikhawatirkan sih. Nah, kalau aku gold masih jalan, itu masih bakal jalan, tapi memang gold ini next katalisnya itu nunggu beneran Amerika potong bunga sama BI juga potong bunga. Jadi gold itu baru jalan Q4. Benar. Karena kita tahu sendiri sebulan terakhir yang menekan gold itu salah satunya adalah bounce back dari DXY dari bottom 101 ke 104. Kalau secara teknikal resist kuatnya di 104,5 sampai 104,7 di DXY. Sehingga kalau kita menghubungkan antara DXY dengan gold, ya sebentar lagi DXY-nya koreksi dan gold-nya balik rally ke atas 2000 hopefully ya. Jadi ya kalau boleh dibilang yang punya US dollar yang kemarin kita suruh collect tuh Pak waktu 14.6 14.7 pas mantap sapi cuan. Boleh berpikir untuk TP sebentar lagi ya Pak ya. Kalau aku lihat sih 15.000 15.100 TP. Kalau aku sih punya ini ya, kalau biasa sama Trimegah kita 14.7 sampai 15.2. Range-nya segitu. Cocok, Pak. Benar. Cocok banget kita. Pas banget kan kita nggak selalu bilang bahwa sama rupiah itu hati-hati, jangan terlalu bullish. Nggak bisa mau lihat rupiah dihajar flow mau turun ke 15.000 14.000 13.500 kayaknya berat. Nggak bisa. Realistis aja. Karena nggak bisa. Nggak dikasih. Simple. Pemerintah kita ini masih ngopeni yang namanya eksportir. Kalau itu dibuat free flow, nggak ada intervensi sama sekali, eksportirnya mampus saat ini berarti GDP kita nggak bisa 5%. Enggak. Benar sekali. Jadi ya secara
simple ya, kita harus tahu arahnya pemerintah kemana. Kalau mau 5% plus growth-nya ya pasti ya harus mendukung eksportir gitu kan. Untuk bisa dapat ekspor ya kursnya harus dijaga. Gitu. Nah, yen ini juga menarik nih Pak. Kalau saya sih tetap favorable yen ya. Yen ini Kalau aku masih dari tahun lalu kok, aku masih multi year bull on yen. Kalau mau beli yen itu sekarang, kalau mau liburan ke Jepang sekarang, 2-3 tahun lagi bisa meledak yen-nya. Beli sekarang. Ini very unusual kuatnya rupiah lawan yen ini very unusual. Ini beli sekarang. Karena kenapa? benar. Yang orang belum lihat itu adalah ini itu ya, inflasi itu kan pada turun semuanya. Yang orang belum lihat itu ini yen inflasinya Jepang itu tuh pelan-pelan naik terus. Udah ekspektasinya udah 2,7, bentar lagi 3 or 4. Yang pasti kalau 3 or 4 nambah lagi, pasti habis ini Bank of Japan itu mikir keluar dari 0% policy rate. Wah, itu kalau itu kejadian, yennya terbang sih. Ya, jadi sedikit remind buat teman-teman, 2-3 bulan lalu Bank of Japan sempat ada wacana untuk menghilangkan cap untuk ke 0,5% ya Pak ya. Iya, curve controlnya mau dilepas ya. Benar. Dan itu langsung buat yen dari 108 ke 118 instan. Dan ya karena faktor politiknya nggak jadi dilepas, akhirnya koreksi lagi. Jadi kalau kita lihat bahwa real interest rate-nya yen Jepang ini juga udah bermasalah, dengan inflasi yang terus naik, ya sooner later mereka akan naikin suku bunga dan itu waktunya bull on yen. Itu alasan kenapa saya setuju. Dan yen ini enteng ya. Begitu naik itu kalau mata uang lain 5% swing itu susah, ini bisa 10%, 20% nih. Enggak, kalau aku lihat itu yang bakal kejadian sama yen, ini kan Bank of Japan itu nunda-nunda. Ini sebenarnya bunga udah harus naik kalau pendapat saya kok. Ini makin tunda-tunda mau naik, sebenarnya itu market di rate sekarang itu tuh udah kering. Aware nggak? Kita nyari yen kemana-mana susah. Aware nggak? Mungkin teman-teman yang pelari ke Jepang dari aku aware itu, aku pernah nyari yen tahun 2002, akhir tahun 2021 sama 2022, itu susah, yen banknot ya, susahnya setengah mati kok. Benar. Kalau aku lihat, kalau susahnya setengah mati, emang harganya itu nggak di situ harusnya. Benar. Harganya itu udah jauh di atas. Kita di offshore aja, di offshore-nya yen itu ketahuan gini, itu sih sebenarnya udah kelihatan bahwa yen itu harusnya much higher than today. Ya, saya setuju sih Pak. Kurang lebih view-nya sama sih. Ya ujung-ujungnya masalah inflasi yang buat yen nggak bisa terus-terusan murah. Nah, kapan nanti jual yennya? Ini aku punya view, cuman view aku agak ngeri nih. Kapan nanti itu jual yennya? Mungkin 2-3 tahun lalu, ketika kita semua udah mulai dengar ada mega bank Jepang bermasalah. Ya, kasusnya sama lah ya. Itu nanti, kasusnya mirip di Amerika ntar. Ketika bunga ini naik, ntar banknya ada yang goyang-goyang, habis itu baru jual yen. Benar, karena kan pasti banyak korban nih. Kalau dari 0% naik ke 2%, itu berarti bondnya jadi nggak ada harganya kan. Yes, itu hancur juga. Kita harus ngecek itu di perbankan Jepang. Karena juga kalau memang inflasi itu naik, just like di Amerika, Jepang udah nggak bisa QE lagi. Mereka harus paksa sektor keuangan mereka adjust. Benar. Mirip kayak tesis yang aku bilang tahun lalu kan. Kalau aku kan awal tahun, kita kan sempat bearish bank kok. Bearish bank global gara-gara Amerika naik. Tesis kita paling nggak sampai tengah bulan Maret, benar. Sampai akhirnya ada ledakan kan. Walaupun after that inflasi turun, banknya balik lagi sekarang, bank bagus lagi. Nah, yang akan kejadian di Jepang itu mirip, tapi 2-3 tahun lagi, sabar. Kalau mau nabung yen sekarang. Kalau rekan-rekan mau main ke Jepang, tahun ini main ke Jepang. Saran saya itu. Jangan tunggu-tunggu lagi nanti menyesal ya. Iya Pak, perlu diingat itu JR Pass saja per Oktober udah naik hampir 2 kali lipat Pak. Yes, benar. Jadinya yes, kalau aku lihat itu either dari sisi kita ya, ke depan itu harga yen harga yen itu akan naik. Kalau exchange rate-nya nggak naik, nah ini nih yang akan dihadapin, permasalahan yang akan dihadapi sama Bank of Japan ya. Either dia biarin exchange rate-nya naik, yen-nya menguat, atau dia biarin inflasi dalam negerinya naik. Benar. Nah, kayak Kobera tadi bilang kan, JR Pass sudah naik kan per Oktober. Benar. Jadi harga Shinkansen aja udah mulai naik setelah sekian tahun nggak naik gitu kan. Ini kan salah satu ya udah nggak adjust ke suku bunga, ya inflasinya akan adjust sendiri, nggak adjust ke value. Yes, karena itu
Nah, karena itu ya aku percaya central bank di seluruh dunia itu nggak pernah ekstrim. Dia pasti balancing something in between. Benar, benar. Nah, dalam negeri JR Pass-nya naik, tapi nggak boleh naik banyak, nanti adjustment-nya itu dari exchange rate-nya juga naik. Itu yang kita lihat. Benar. Karena kalau dilihat JR Pass naik hampir 2 kali lipat itu sendiri udah sinyal sih, Pak. Jadi JR sinyal banget. dari tourism ya. Jadi mungkin Iya. teman-teman ini nggak tahu aware apa enggak. Dari JR Pass naik ini kita bisa dapat apa? JR Pass ini tuh nyawa tourism di Jepang. Jadi ketika JR Pass ini naik, padahal selama ini dijaga selalu murah karena apa? Ingin meratakan tourism di seluruh Jepang dari Hokkaido sampai Fukuoka, karena semua kan tergabung dengan JR Pass, Pak. Ketika mereka memaksa, berarti udah no way out. Ini opsi terakhir yang akan mereka naikkan kalau mereka bisa naikkan yang lain gitu kan. Karena Jepang ini membantu perekonomian cukup signifikan. Benar sekali. Kayak gitu. Jadi kalau ini sendiri aja sudah sampai seperti ini, berarti ya udah kelihatan bahwa mereka sebetulnya udah nggak waktunya lagi mempertahankan yen-nya untuk murah. Ya, nggak bisa. Yen-nya itu harus naiknya itu banyak. Kalau aku sih lihat yen itu ya, kalau pegang yen sekarang, 2-3 tahun lagi bisa cuan 30% lah, paling nggak. Exactly, Pak. Bayangan saya banyak itu, major. 130, Pak. 125 itu level normal. Yes, aku around that juga. Aku sih 130 lihat dari yang sekarang ya. Iya. Oke, nah, berarti kan kita tahu nih Pak, dengan secara garis besar apa yang terjadi di weekend selama kita libur ini, debt ceiling passes, kita tahu pas tapi nggak tahu di pas keberapa, tapi kita tahu kerannya di pas keberapa nggak ada. Iya, tutup keran buka ya. Dan kita tahu kemarin bahkan Hang Seng sampai rally 4% lebih karena sektor properti di China relaksasi. China buka. Nah, kita tahu juga bahwa belum valid rebound, tapi menurut saya beberapa komoditas dengan pembukaan properti, relaksasi properti di China, ini good sign juga. Apalagi dengan fakta bahwa di Singapura sendiri duty stamp untuk properti juga jadi 60% ya Pak ya. Pasti ini kan orang yang nggak invest lagi properti di Singapura mungkin bisa lari ke China lagi nih. Bisa lari ke China, benar. Ini memang rebalancing-nya ke situ kok. Iya. Udah nggak bisa lagi gaya negara maju, kita ke China dulu lah. Kira-kira kayak gitu. Jadi yang kemarin kita ngomong harga properti di Shanghai almost termahal seluruh dunia, kayaknya bakal jadi termahal lagi nih. Agree, benar. Tapi sebenarnya walaupun dijadi termahal lagi, tapi ini sebenarnya bad sign ya kok ya. Karena kalau nggak gini, kalau sampai Shanghai itu jadi properti kemahal lagi, habis ini sorry-nya ya, itu kemahal lagi, terus habis ini yang kejadian itu adalah dolar turun, rate cut, segala macam. Mungkin habis ini China stock, aku lihat ya, habis kita naik China stock consider, habis itu skenario-nya persis Jepang 80-an itu kok, sebelum hancur. Itu terakhir ada needle ke atas, habis gitu pop up tuh Pak biasanya. Pop up itu aku udah melihat itu tanda-tandanya kalau itu China di properti dibeli lagi. Aku sih lihat Sun juga stock marketnya jalan, terus dolarnya turun, and China-nya mau nggak mau sekarang itu mereka open juga financial marketnya, flow kencang ke sana, itu dia. Ini udah pop up, ini udah ciri-ciri Jepang banget tahun 80-an. Dan yang aku percaya juga way out China itu emang gayanya kayak Jepang sih, itu ya kita lihat. Gaya ekonominya persis Pak, dari manufacturing. Persis memang. Iya. Dari manufacturing terus shifting ke ekonomi, dari manufacturing ke properti ke financial. Akhirnya boom. Biasanya kayak gitu ya, benar. Kok nggak tipikal banget gayanya itu tipikal banget. Gaya Asia Timur lah. Tapi itu gaya Asia Timur, is Asian way. Ntar kapan-kapan itu bisa kita bahas. Is Asian way of market, is Asian way of economy. Ya itu masalah 2-3 tahun lagi lah, atau 5 tahun lagi kok, masih lama. Tapi kalau aku sekarang ya enjoy potensial rally yang bisa muncul di sini.